Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita saat ini hidup di dunia. Perlu diketahui bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Tetapi ada yang lebih utama, yaitu kehidupan akhirat. Di mana kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Oleh karena itu kita harus berusaha bagaimana kehidupan dunia itu bisa baik dan kehidupan akhirat pun juga baik pula. Sehingga kedua-duanya kita akan mendapat kebahagiaan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perlu saya sampaikan bahwa manusia hidup di dunia ini dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Kedua, susah di dunia tapi bahagia di akhirat. Dan yang ketiga, bahagia di dunia tapi susah di akhirat. Dan yang terakhir adalah susah di dunia, di akhirat pun juga sangat susah. Perlu saya sampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama adalah kita itu harus hidup di dunia bahagia. Artinya apa? Apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita cita-citakan, semuanya terjawab, terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpenuhi semua. Ingin punya istri solihah sudah terwujud, atau suami soleh, anak yang soleh dan solehah, istri yang cantik atau suami yang ganteng, semua terjawab. Harta benda dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan, pangkat, jabatan yang tinggi, punya pengaruh yang besar, dan juga kita bisa mengamalkan ilmu kepada masyarakat, bisa menyampaikan ilmu kepada, mentransfer ilmu, memberikan tarbiyah kepada masyarakat, bimbingan kepada masyarakat. Sholat rajin, zakat rajin, puasa, haji, ibadah umroh dan haji berkali-kali, zikir, baca Al-Quran, juga tidak kalah pentingnya juga bertaubatan nasuha, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat ini disyukuri. Ini menandakan bahwa di dunia itu bahagia, senang sekali, happy sekali. Hubungan hablum minallah baik, hubungan hablum minan nas juga baik. Yang pada akhirnya nanti kalau sudah dikehendaki Allah pulang ke rahmatullah, di akhirat akan menjadi baik, yaitu dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia bahagia dan akhirat pun juga bahagia. Yang kedua, tipe yang kedua adalah di dunia kita itu hidup susah. Hidup susah. Kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi. Kebutuhan anak juga tidak tercukupi. Tapi tetap berusaha bagaimana bisa mengarahkan anak-anaknya menjadi baik. Walaupun susah. Pada saat datang kumandang azan tetap datang. Sholat berjamaah dilaksanakan. Puasa Ramadan
dilaksanakan, bahkan ditambah dengan puasa-puasa sunnah, sholat qobliyah ba'diyah, bahkan qiyamul lail, sholat duha dan sebagainya. Walaupun serba kekurangan di dunia, serba kurang semuanya, bahkan tidak punya pengaruh apa-apa, tidak punya jabatan apa-apa, serba repot. Tetapi urusan hablum minallah dia juga baik, hablum minan nas juga dia baik. Walaupun di dunia tampak susah, kadang diremehkan oleh orang lain karena ketidakmampuannya di bidang harta benda. Tetapi karena dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di akhirat, pada saat pindah ke akhirat, mendapat pahala Allah, khalidina fiha abada, masuk surga selama-lamanya. Bahagia di akhirat, walaupun di dunia tidak bahagia. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah di dunia bahagia. Di dunia bahagia. Apapun yang dikehendaki juga tercukupi. Harta banyak, mobil mewah punya, sawah ladang luas, jabatan tinggi, istri cantik. Tapi ada kekurangannya. Harta yang dimiliki dia tidak sadar bahwa sebagian harta yang dimiliki itu ada sebagian untuk milik orang lain. Dia tidak pernah zakat, tidak pernah infak, tidak pernah sedekah karena punya prinsip bahwa harta yang saya miliki ini adalah hasil kerja saya. Kenapa harus saya berikan kepada orang lain? Anak dibiarkan tidak pernah dididik pendidikan agama, tidak diarahkan terhadap kebaikan-kebaikan, baik kepada orang tua, baik kepada tetangga, kepada masyarakat, apalagi diarahkan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting anak saya tercukupi dengan harta benda. Masalah sholat, masalah mau apa itu urusan anak saya sendiri. Sehingga sampai besar anaknya tidak pernah sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah dari puasa Ramadan tidak pernah puasa. Nah ini yang bahaya. Jadi di dunia tercukupi, seneng, happy, tapi di akhirat dia susah yang sangat besar, yaitu dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, masuk ke neraka. Dan yang terakhir ini tipe yang keempat, di dunia susah, miskin hidup miskin, tidak punya harta, rumah tidak baik, punya suami rewel, punya istri selingkuh, anak-anaknya tidak manut, tidak taat, tidak pernah melaksanakan ibadah, selalu berbuat kerusakan di muka bumi, ngerusuhi masyarakat. Di dunia sudah susah, tetapi dia juga tidak pernah melakukan hal-hal yang baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan manusia. Akhirnya di akhirat pun dia juga susah. Akhirnya Allah memasukkan orang itu ke neraka jahim, neraka Allah. Di dunia susah, dan di akhirat dia juga mengalami kesusahan yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yaitu khalidina finnar, masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita berharap semoga diberikan pertolongan oleh Allah, diri kita semuanya ini diberi urutan tipe yang nomor 1. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Paling tidak dunia susah, serba kekurangan, tapi akhirat masuk surga, khalidina fiha abada, senang,
bahagia. Di dunia susah, di akhirat bahagia. Tapi jangan yang tipe yang keempat. Nong dunyo wis ra duwe, ora dipengaruh, diremehkan orang banyak, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, di akhirat pun dia juga susah karena di dunia tidak pernah menanam kebaikan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan manusia, akhirnya masuk neraka. Ini jangan yang keempat, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita harus kuatkan niat kita bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirat. Dunia adalah tanaman di akhirat. Tanaman. Nanti kalau kita tanam, buahnya kita unduh di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi kita menanam dulu kebaikan-kebaikan, benih-benih kebaikan yang berhubungan dengan Allah, sholat, zakat, puasa, haji. Kita lakukan sholawat, baca Quran, istighfar, taubatan nasuha, juga termasuk berbuat baik kepada sesama manusia, pada keluarga, kepada masyarakat, hadirin. Maka di dunia akan bahagia. Jadi kita berusaha seperti itu. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi kita tanam dulu di dunia, yang pada akhirnya nanti di akhirat akan mengunduh buah-buahan sing bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga kita dalam kehidupan dunia ini diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang saleh dan salihah, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Quran, ahli zikir, ahli berjuang dalam rangka Islam wal muslimin, dan punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang melimpah dan barokah. Dengan sendirinya kita bisa punya kesadaran dengan rezeki yang melimpah ini, kita sadar bahwa sebagian rezeki yang dimiliki adalah milik orang lain. Kemudian kita sedekahkan, kita infakkan, kita jariahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Istri cantik, suami ganteng, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh-soleha, ahli ilmu, ahli ibadah. Ya Allah, ini semuanya berilmu. Ini yang kita harapkan, semoga yang terakhir apabila kita dikehendaki oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.